videonya ya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke videonya, di sini kakak akan menjelaskan 4 materinya kan. Kakak-kakak ajarkan pada adik-adik sekalian. Yang pertama ada latar belakang masalah penyakit hati. Yang kedua ada fungsi dan cara kerja organ hati. Yang ketiga ada cara merawat organ hati. Yang keempat ada penyakit yang bisa menyerang organ hati. Nah, adik-adik di sini pasti sering makan gorengan kan? Kalian tahu nggak sih, gorengan itu mengandung banyak lemaknya. Nah, lemak itu berbahaya bagi organ hati kalian. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman kakak. Nah, adik-adik, di sini ada gambar organ hati. Nah, organ hati itu secara garis besarnya dibagi menjadi 2, yaitu ada belahan hati kiri dan belahan hati kanan. Nah, mengapa sih gorengan itu berbahaya bagi organ hati? Nah, jawabannya adalah karena makanan gorengan dapat menyebabkan penumpukan lemak di dalam hati dan menyebabkan tingginya kadar kolesterol jahat di dalam hati yang bisa merusak sel-sel hati. Baik adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi organ hati. 1. Ada mencerna lemak dan kolesterol menggunakan cairan empedu yang kemudian menjadi energi di dalam tubuh. Lemak dipisahkan menjadi 2, yaitu HDL atau lemak baik dan LDL lemak jahat. HDL berfungsi mencegah penyempitan pembuluh darah, sedangkan LDL salah satu penyebab penyumbatan dan pengerasan pembuluh darah. 2. Menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Dan yang ketiga, menyaring darah dari senyawa zat yang berbahaya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara kerja hati bersama saya, Kak Niken. Cara kerja hati dalam sistem ekskresi, yaitu sistem pencernaan, adalah hati akan menghasilkan cairan empedu yang berfungsi dalam sistem pencernaan, yaitu dengan cara mengubah lemak di dalam usus halus menjadi kumparan-kumparan kecil yang mudah dicerna. Selanjutnya ada cara merawat organ hati. Apa aja sih cara merawat organ hati? Yang pertama adalah dengan mengurangi konsumsi gorengan. Karena gorengan dapat mengakibatkan kadar kolesterol menjadi tinggi. Dan kadar kolesterol ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Lalu yang kedua adalah dengan memperbanyak minum air putih. Nah, karena air sendiri akan membantu menghilangkan racun dan melakukan proses penyerapan terhadap nutrisi yang penting. Lalu yang ketiga adalah dengan cara makan makanan yang berserat, seperti sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini ada banyak ya. Contohnya adalah brokoli, jagung, kacang merah, kembang kol, dan kentang. Yang kedua adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan, yaitu alpukat, buah pir, buah apel, buah tomat. Lalu yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, dan lain-lainnya. Lalu kita sekarang lanjut ke penyakit yang bisa menyerang hati. Yang pertama itu ada hepatitis. Penyebabnya infeksi virus, tetapi juga bisa disebabkan oleh penggunaan obat tertentu dan menderita penyakit autoimun atau penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Lalu gejalanya itu ada seperti demam, nyeri perut di kanan atas, kehilangan nafsu makan, diare, mual, muntah, kulit dan mata menguning, serta urin berwarna gelap. Pengobatannya ada obat-obatan atas anjuran dokter dan transplantasi hati untuk penderita hepatitis akut. Nah, ini gambar ciri-ciri orang yang menderita hepatitis. Ini kondisi hatinya untuk yang menderita hepatitis, dan ini yang tidak menderita hepatitis. Jadi bisa dibandingkan antara kedua ini. Lalu yang kedua ada penumpukan lemak hati. Penyebabnya itu organ hati menyimpan terlalu banyak lemak seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan kadar kolesterol yang tinggi. Gejalanya
ada rasa nyeri atau begah pada bagian kanan atas perut, mual, hilang nafsu makan, berat badan bertambah, dan tubuh terasa lemah. Pengobatannya yaitu berolahraga, mengubah pola makan menjadi sehat, dan menjaga berat badan. Jadi ini gambar hati yang mengalami penumpukan lemak seperti ini, dan ini normalnya, bisa dibandingkan antara keduanya. Nah, adik-adik semua, jadi kami dari kelompok 6